Oke, kita mulai ya hari ini teman-teman. Materinya sudah saya berikan ya teman-teman ya. Materinya sudah saya berikan ya. Materi cairan. Kalau nggak salah sudah sih. Sudah ya. Kalau ada yang jawabnya. Materinya sudah diberikan teman-teman. Saya cek dulu. Kalau gitu saya cek dulu nih kalau nggak ada yang jawab. Ya bentar, saya cek dulu. Nggak ada yang materi. Oh belum ya. Belum. Sudah saya buat. Oh udah. Udah ya, materinya sudah saya berikan. Baik, kita mulai karena loh, kok yang ini. Nah, oke, kita mulai karena materinya berarti kan saya sudah tidak harus Anda harusnya sudah dibaca ya. Bagi yang sudah mendengar silakan ketik yes. Tadi karena ada yang suara yang belum mendengar katanya. Lu. Oke, kita mulai kalau gitu. Yang pertama yang pagi ini adalah terapi resusitasi pada dehidrasi. Cairan resusitasi pada pasien dehidrasi tergantung dari derajat cairan dehidrasi. Jadi kemarin juga sudah kita tentukan eh, bagaimana cairan sebelum ataupun berat badan sebelum dan berat badan sesudah. Dehidrasi ada ringan, sedang, berat, shock. Ini adalah 4%, 6%, 8%. Kemudian shock 15 sampai 20%. Nah, ini pada dewasa, pada anak-anak beda ya. Nah, ini Anda tinggal mengali derajat dehidrasinya kali berat badannya. Nah, ini contoh kuisnya. Contoh kuisnya, laki-laki 50 tahun, dehidrasi berat. Berarti kalau berat, Anda tinggal lihat berapa persen. Nah, berat 15 sampai 20. Kita ambil yang kecil. Jadi, tinggal 15% kali 50. 7, satuannya dalam liter ya. Satuan dalam liter, kemudian masukkan ke cc ataupun mililiter. Jadi kalau misalnya dia sedang 5 BB-nya 50, dehidrasi sedang berarti berapa cairannya yang dibutuhkan. Silakan. Berapa teman-teman? Silakan. Sedang. Silakan untuk sedang 5. Jadi sedang itu berapa tadi? Kembali lagi Anda harus mengapain ini? Ini 6 kali 6 kali 6 loh ya. 6 kali 50. 6 kali 5 berarti 300, 3.000 ya, bukan lagi 4.000. Yo, harinya ya. Jadi yang harus dihafal adalah ininya dulu. Nah ini, silakan dihafal. Sebentar aja dihafal. 4, 6, 8, 15 itu aja. 4. Jadi kalau misalnya tadi kan udah jelas ya. Ini udah jelas. Di sininya tadi berapa? Karena sedang ya. Sedang berarti 6.
kali 50. Tadi BB-nya 56 kali ini kan 30. Ya, 30 berarti 30 tambah 0 berarti kan 3 liter ya. 3 LT. 3 liter. Satuannya. Persen kan. Persen 0, jadi kemudian 3.000 saja. Gitu ya. Jadi Anda harus paham dulu ininya dulu. Mungkin sama lah. Gitu ini kan. 15 kali 50 kan 7,5 kali 100 gitu aja. Kemudian, nah teknik pemberian cairan dalam terapi koloid. Nah, teknik pemberian cairan 50% diberikan berarti karena tadi kita ngambilnya yang 7.000 ya, yang dari 7.500 loh ya, 7.500. Jadi 3.750-nya adalah diberikan 8 jam pertama, kemudian sisanya 50%, 7.500, 3.750 lagi diberikan 16 jam berikutnya. Ini patokannya yang pertama. Ingat ya, yang pertama. Ini kenapa? Karena pada pasien yang eh, berat ya, ini shock ya, ini berat ya. Ini kan 15 ya, pasiennya pasien shock, ini pasien shock. Nah, agar hemodinamik cepat teratasi, maka 1 jam pertama diberikan 20 mililiter kilogram berat badan. Maka 1 jam pertama diberikan 20 kali 50 diberikan 1.000. Ya, diberikan 1.000. Ini untuk mengatasi gangguan hemodinamik dulu. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Silakan telah sebentar. Telah sebentar. Analisisnya seperti ini ya. Analisis seperti ini. Patokannya seperti ini. Pelan-pelan silakan supaya nanti masuknya ke hitung berapa cairannya tidak eh, nggak pusing. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini cairan resusitasi akan dikatakan berhasil apabila min arteria pressure-nya dan lebih dari 65 CPV berarti 8 sampai 12, urine output 0,5 sampai 5, 1 harusnya lebih besar lah ya. Kemudian central venous data mix venous, kemudian oksigen saturasi lebih dari 70 dan status mental normal, artinya kesadaran normal. Itu adalah cairan. Biasanya saya pakai ini aja, ini dan ini. Nah, kalau saturasi saya nggak pakainya yang 90. Kalau 90 udah sembuh gitu maksudnya ya. Udah bisa kembali. Kalau ini repot bener gitu ya. Terus mental GCS normal. Nah, terapi cairan kristaloid yang kedua. Nah, ini tadi kan sudah ya, kebutuhan cairan kali kilogram berat badan. Soal 60 kilo, puasa 8 jam, ya, cairan peroperatif ini ya. Maka cairan penggantinya itu adalah 50 kali 50 cc. Patokannya untuk 50 cc. Jadi kebutuhan per jamnya itu tinggal dibagi jam. Berapa dia? 8, kan dia diminta 8 jam. Berarti kita kebutuhan cairannya adalah 120. Ya. Jadi kita menghitungnya jamnya. Ya, kebutuhan cairan. Ya, patokannya operatif. Ini gangguan cairan saja biasa-biasa saja lah. Ada perioperatif, hiperkalemi, acidosis, dan lain sebagainya. Kita sudah belajar ini ya. Sudah belajar selesai kita. Nah ini kehilangan cairan karena perdarahan. Ini pengganti darah puasa ya. Darah puasa. Boleh selama puasa.
Ini hitungnya. Kemudian ini kalau kehilangan cairan, volume yang selalu dibutuhkan 3 kali. Jadi kalau kehilangan cairannya adalah 500, maka kristaloid yang disiapkan adalah 1.500. Gampangnya gitu ya. Jadi kalau Anda nemu pasien kehilangan cairan 500 kilogram, 500 misalnya. Nah, jadi Anda tinggal berpikirnya berapa cairannya kali 3. Itu aja. Nggak sulit ya, nggak sulit. Cuma patokan-patokan ini harus ini dipahami, ditulis oleh Anda. Puasa 2 mililiter, jadi kalau dia puasanya 8 jam, BB-nya adalah 30, berarti kita tinggal kalikan saja. 8 kali 30 kali 2. Nah, itu aja kan. Selesai. Ini 8 kali 6 itu kan sudah 48. Jadi 480 cairannya yang harus diberikan sebagai pengganti. Jadi kalau Anda menghitung, Anda puasa nih, Anda lagi puasa, puasa berapa jam sih? Nah, ini 3 kali 2 mililiter per kilogram berat badan. Itu cairan yang Anda butuhkan. Ya, kalau selama ini kan kita sudah makan puasa itu kolak masuk, cairan masuk, jus masuk. Nah, akhirnya kita kelebihan cairan, akhirnya nggak bisa sholat maghrib, nggak bisa taraweh, kan repot itu. Sesuaikan aja gitu kita. Ya, kemudian ini cairan selama operasi, operasi besar, operasi sedang, operasi kecil, ini yang harus kita berikan. Jenis operasi berapa jam, nah, tinggal sesuaikan saja. Operasinya dewasa 8 mili, kilogram berapanya berapa, 3 kali jamnya berapa. Itu aja. Patokannya yang Anda harus pahami aja. Ini contoh kuis. Kuis PMU berapa kebutuhannya. Kita sama aja ya ngitungnya. 70 kan. 70 operasi 3 jam, 6 sesi. Operasinya operasi apa? Operasi femur. Femur termasuk apa? Besar atau kecil? Nah, kita tinggal lihat sini aja. Sedang, berarti kalau untuk sedang ya kali 6. Nggak ada yang sulit lah, ada yang penting Anda tahu patokannya, patokannya yang diberikan seperti apa. Kemudian terapi kristaloid. Nah ya, ini untuk luka bakar, Dexter ya, luka bakar. Nanti ini yang sering muncul ini teman-teman, yang sering muncul adalah ini. Rumusnya pahami, rumusnya dan rule of nine-nya dipahami. Itu saja sih. Anda paham rule of nine, paham rumus, selesai dah urusan. Ya, jadi tidak masalah ya, tidak masalah. Rumus pahami, ya rumus pahami, kemudian banyak latihan, jangan lupa banyak latihan dan rule of nine-nya pahami juga. Nah, contoh saja 60 mengalami luka bakar sedang berapa yang dibutuhkan? Tadi cairan berapa tadi? 4, 60 sedang itu berapa? Nah, ini kan di sini. Ini bisa didapat disebutkan atau bisa Anda suruh nyari pakai rule of nine. Ini bisa disebutkan. Bisa disebutkan atau bisa menggunakan rule of nine. Jadi tergantung membuat soal. Soalnya lagi ingin rule of nine, pakai rule of nine. Kalau enggak ya disebutkan. Jadi kalau misalnya kadang-kadang nggak disebut berat dan lain sebagainya. Ini kan yang ini disebutkannya ya uh, apa sedang, nah, sedang. Kalau misalnya saya misalnya bilang saya berdasar Rupnan 25%, 25%. Yang 25%-nya tinggal masuk sini aja. Kalau 25%-nya sudah sampai berat. Jadi kita tidak merubah apa. Jadi 3.500 ini bagi 2. Nah, 5 bagi 2. Jadi
Gak masalah dengan cairan ini. Gampang, ya, gampang. Kemudian cairan koloid. Kalau koloid eh, jarang ada, jarang muncul, tapi mungkin contoh-contohnya ini jenisnya. Silahkan dibaca sajalah jenisnya. Albumin juga sama ada rumusnya nih, rumus-rumusnya pemberian cairan. Yang keluar itu kemarin rumus-rumus itu di ICU ya. Coba cek saya eh, rumus rumus saya cek dulu ya, yang mana rumusnya? Rumus ICU. Perasaan sudah di ini ya. Ini saya, tugas saya belum selesai nih. Nah, rumus dalam perawatan. Hitungan bukan rumus. ICU, ICU. Kemarin saya punya bukunya. Buku ICU, rumus-rumus. Buku catatan ICU. Oh, ini. Catatan ICU sudah dijual belum ya? Kalau ini saya stop dulu yang ini nih yang rumus-rumus yang kemarin keluar itu yang bentar, rumus-rumus yang ini mana? Ini. Mana? Kalau nggak salah sudah saya keluarin. Nggak tahu dah. Ini obat parenteral dan lain sebagainya, dosis tersedia, dosis dan lain sebagainya. Berapa halaman? 104. Dopamin, ini satu ampul, sedang, fungsinya, dan lain sebagainya. Nah, rumus dengan sharing pump. Kemarin keluar yang ini ya, sudah keluar. Keluar coach. Eh? Keluar di ujian ya? Iya coach, keluar. Oh, di sini. Ini yang di sharing pump. Sharing pump, ini dosisnya BB kali pengencerannya berapa kali? 60. eh, sekian. Biar dosis contoh mikro diencerkan 60. Contohnya juga ada di sini. Tuh. Kemarin yang keluar, apa yang keluar? Yang ngitung tetesan dopamin atau dobu yang keluar. Berarti Anda kan harus paham nih, jangan sampai nanti keluar lagi. Ya, nih dobu, dobu, ini mikro, norepinefrin dan lain sebagainya. Kita nantilah insya Allah saya nggak semuanya mungkin ya yang Anda butuhkan. Saya share aja nih ya bagi ini mah hadiah ya. Hadiah bagi yang rajin kuliah subuh. Yang rajin kuliah subuh aja yang saya kasih. Karena malah saya jual nih. Silakan ambil tuh yang rajin kuliah subuh saya kasih, yang nggak rajin nggak dikasih. Biar biar ada usaha loh ya. Biar ada usaha. Orang ini, oh, ini lengkap heparin, pelumpuh otot, transfusi. Ini transfusi juga ada nih. Red cell dan lain sebagainya. Alerginya apa dan sebagainya. Pasporin, kalsium glukonas dan lain sebagainya. Kalau nggak salah, albumin juga ada, Cevive juga ada ya, BP juga ada, elektrolit natrium. Ini pernah keluar yang kayak gini nih, pernah keluar nih. Ininya, nilai ekuivalennya pernah keluar. Ya, nah pernah tremi, hiperkalemi, magnesium dan lain sebagainya. Terapi oksigen juga ada di sini ya, terapi oksigen, kandungan oksigen, kandungan no, sudah indikasi.
Kemudian ini juga metode pemberian cairan, pemberian oksigennya, hipoksemia, airway management juga ada. Kemudian banyak lah ventilasi sekup terbuka tekniknya. Kalau asam basa juga ada. Kemudian metaboli sudah ya, respiratory apa yang dilakukan itu maksudnya. Oh, ini setting ventilator yang juga ada. Kalau nggak salah ada pernah ya kemarin ya keluar setting ventilator ya. Tahun berapa gitu setting ventilator keluar. Ini parameter ventilator. Ya, kemudian, wah ini banyak yang harus Anda baca. Yang PV gitu ya juga ada. Nah ini ini pediatri. Yang positif and expiratory pressure juga ada. Sudah disimpan. Mode ventilator juga ada. Sudah apalagi di bawah ya. Pokoknya udah minimal Anda yang mau di ICU udah lengkap deh. Winning ventilator, no, ada winning penyapihan ya, teknik penyapihan. Bagaimana? Nah, tidak ada kontraindikasi penyapihan. Nah, ini kontraindikasinya. Kemudian sukses penyapihan. Nah, ini kriterianya. Fraksi oksigen ini, bukan fraksi oksigen kalau Anda AGD dari lain sebagainya. Nah, ini ya sunting. Lumayan lah kalau Anda mau baca ini bagus nih, bagus. E-booknya bagus, bagus. Dan ini juga protokol gold terapi. Ini kalau oksigen ya, pemberian oksigen. Ini di apa ini di coba cek lagi. Orang mana hemodinamik? Oh, hemodinamik. Oke, hemodinamik. Nutrisi juga udah nih. Kemarin ditanya nutrisi nih, belum jawab ya. Kebutuhan dewasa 40 milimeter per kilogram berat badan. Dewasa, kemudian nutrisi ya, KB kilogram berat badan. N kali sekian. Ini nih karbohidrat 2 hari. Nih, sudah ada ya. Nih, jadi kemarin ngitung nutrisi saya ampun, tapi sekarang saya bikinin atau saya buat ini, tunjukin ke Anda cara ngitung nutrisinya. Nih, nutrisinya. Nah, ini sudah dibuatkan semuanya sehingga Anda tinggal membaca saja. Patsong, feeding, analgesik, dan lain sebagainya. Ini ada juga skalanya. EKG, nah, EKG juga ada. Serdama bipolar. Nah, ini ada keluar nih. Yang ini keluar, pernah keluar. Kemudian irama, sinus, kriteria sinus ini juga sama. Heart rate, nah bisa ngitung heart rate. Cara ngitungnya AAD. Aksis, ini sudah lengkap lah ya. Kalau menurut saya ini sudah lengkap. Buat Anda ini sudah harus sudah paham nih. Gangguan impuls SA di SA itu SA blok, Rejat 1, 2 Mobis dan total ya 3 RBBB, kemudian LBBB. Nah ininya ini sudah lengkap bener ya. Nah ini AP blok itu berarti apa? LBBBB nih. LB3. Hipoterapi ini batuannya. Nah, segitu sedikit lah. 104. Awas dibaca ya. Jadi saya hanya memberikan ini sudah dikirim di atas tuh, di atas.
Sudah Bu, dikirim tuh di atas tuh. Ini di atas. Buku catatan. Siapa yang sudah buka? Dikirim hanya yang rajin aja untuk yang rajin Zoom. Rajin Zoom. Supaya rajin, banyak, banyak ini anggota saya kan ratusan ini. Tapi yang rajin hanya berapa orang? 30-an, 34 itu kan. Jadi yang nggak rajin nggak dikasih gitu. Yang nggak rajin disuruh beli aja deh link. Yang nggak rajin. Ya saya harus menghargai yang rajin dong, gitu kan. Oke, itu ya. Bagi yang rajin silakan dibaca. Ya, ya, nanti ada lagi nih. Belum selesai ya. Itu cairan. Ya, ada lagi sebenarnya cairan. Mana cairan ya? Belum selesai cairan. Ya cari dulu materinya. Bentar. Resusitasi cairan. Mana? Ah, yang ini. Kita masuk ke soal resusitasi cairan. Kalau ada yang demo nanti, kenapa saya nggak dikasih? Ya, biarin aja. Kalau dia nggak dia subuh, salah salah sendiri nggak ikut sudah subuh. Oke, nomor selanjutnya dehidrasi, kita masuk ke dehidrasi ya. Kemudian dehidrasi, bedaan. Nah ini tadi sudah ya, tadi dijelaskan. Dan ini harus harus benar-benar Anda pahami. Kalau belum paham, sungguh terlalu. Karena sudah diberikan materinya. Siapa yang belum mau baca coba? Ada nggak yang belum baca? Kalau yang lain-lainnya silakan baca karena jarang keluar. Tapi tolong dibaca aja yang semuanya ya. Dan sampai nggak dibaca. Nah ini dehidrasi berdasarkan tanda gejala. Ini A, B, C. Ini berat, ringan, sedang. Dan ini juga sudah kemarin malah ya diberikannya. Sebelum saya sakit. Sudah diberikan. Dibaca, jangan lupa. Jangan lupa dibaca. Kemudian, nah, ini patokannya nih. Lihat patokannya. Cara pemberian pasien dehidrasi patokannya. Beda sedikit dengan cara pemberian pasien pada eh, luka bakar. Pada pasien luka bakar. Perhatikan di sini. Hitung derajat dehidrasi, lihat presentasinya, kali BB kali 1000 mm. Sama aja kan patokannya juga sama. Ini lihat. Kemudian hitung cairan rumatan. Cairan rumatan itu ini dewasa. Kalau ini pada jam, kalau hitung jam ya. Jadi 40 lah kita ambil 40 mm kilogram berat badan. Kemudian pemberian cairan ini dimaksud satu itu ini setengahnya setengah 8 jam setengah dari satu setengah dari dua ini sini di setengah dari sini setengah dari sini ya mari kita cek ya mari kita cek mari kita cek contohnya seorang wanita 50 kilogram dengan diulang diare sejak 3 hari lalu pemeriksaan bisa ditemukan mata cekung kausan mulut kering dan turgor lambat. Nah, contoh soal solvingnya pasien termasuk dehidrasi sedang. Artinya Anda harus paham yang ini ya. Nah ini nih. Benar-benar harus paham yang ini. Gimana kalau ada soal pasiennya kan nggak datang langsung tiba-tiba. Dok, saya misalkan, terus saya dehidrasi sedang, saya dehidrasi kan nggak gitu. Anda harus hitung sendiri.
Ya. Nah ini karena kehilangan kadar air yang besar, maka sebaiknya dilakukan rehidrasi intravena. Nah, ya, lakukan pemeriksaan lab elektrolit. Jika tidak ada, gunakan elektrolit. Maka rehidrasi kita harus mengurus cairan yang defisit. Kebutuhan cairan hariannya diberikan selama 24 jam. Nah, sini. Coba perhatikan di sini. Alur penghitungannya. Lihat, perhatikan di sini. Hitung jumlah dehidrasi. Jumlah dehidrasi dulu. Dehidrasinya tadi berapa, adik teman-teman? Sedang ya. Sedang berarti dia 6. Nih, 6 BB-nya 50 berarti 3.000. Udah jelas. Clear ya sampai di sini. Kemudian kita hitung rumatannya. Rumatan itu dari 40 nih. 40 per kilogram berat badan per hari. Jadi atau estimasi sekian. Kalau mau hitung jam-jamannya ya. Kita ambil yang 40 saja. 40 kali 50 2 milimeter. 2.000 per hari. Ini rumatannya. Dan ini untuk defisit cairan. Jadi untuk defisit ada rumatan, ada dua ya, defisit dan rumatan. Nah pemberiannya setengah, setengah dari 8 jam pertama, setengah dari satu, setengah dari satu kan berarti kan 1.500 nih, 1.500 kalau dibagi setengahnya, berarti yang dari sini 1.000 ya, 1.000, nah, 1.000. Jadi kenapa 1.000? Karena 2.000 dibagi setengahnya berarti kan, nah, di sini 1.500, 1.000. Jadi 2.500. Kalau yang ini tinggal rumus biasa, sudah rumuskan dulu saja. Gak masalah. Kalau sudah sampai situ. Cuman konsepnya, lihat konsepnya. Ya, lihat konsepnya saja. Kemudian di sini juga sama, sama 16 jam juga sama. Perhatikan kalau Anda nggak mau ribet, nggak mau ribet. Ini kan konsepnya seperti itu pemberian. Anda tinggal diberikan aja. Ini kan berapa? Ini 2.000, ini 1.000. Berarti kan sudah totalnya berarti kan 5.000 kan? 5.000. 5.000 dibagi 2, 2.500 juga 2.500. Sama juga kan setengah-setengah. Ini hasilnya setengah, ini hasilnya setengah. Ya kan? Sama hasilnya kan? Ini juga ini sama. Mau di setengah satu, setengah dua, ya udah jumlahin aja daripada pusing gitu. Tapi Anda harus paham konsepnya. Kalau Anda jadi dosen ya Anda harus paham konsepnya dulu. Adapun cara cepat itu cerita lain, ya cerita lain gitu ya. Nah, paham ya? Oke, sampai di sini paham teman-teman? Sampai di sini paham? Ya harus rajin lah, seharusnya gini loh teman-teman. Anda harus rajin karena subuh itu, jum pagi itu, jum CV itu ya, jum pagi itu sebenarnya itu adalah tambahan. Kewajiban saya itu ngebimbing itu adalah 1 bulan, tuh 1 bulan saja, 1 bulan saja. Kalau ini mah tambahan aja, tambahan. Kenapa tambahan daripada saya habis subuh tidur lagi gitu kan? Maksudnya, kecuali sakit ya, kalau saya harus tidur tidur daripada saya. Jadi poinnya adalah judulnya itu mengamalkan hadis Nabi, mengamalkan hadis Nabi aja. Nggak habis subuh nggak boleh tidur. Ya sudah, saya ada apa ya aktivitas saya habis subuh? Setelah ialah ngajarin orang aja gitu aja. Ini sebenarnya tambahan aja. Dan ini diberikan gratis, sebenarnya gratis, hanya untuk teman-teman yang apa yang gabung. Kenapa saya sambil memberikan gratis? Saya ingin teman-teman benar-benar jadi ASN. Ya, saya sudah memberikan yang terbaik untuk Anda, tinggal Anda yang berjuang untuk diri Anda. Ya, itu aja sih sebenarnya. Kewajiban saya itu tadi, sebulan aja, sebulan aja.
Sebulan 25 katakanlah. 25 kali berapa? Jum aja kan berapa nih kalau di Jum di orang gitu kan. Kalau orang malah jualannya jualan video kan, jualan video sama jualan ebook dah selesai. Saya Zoom supaya ngerasain belajar juga saya juga belajar terus supaya satu otak saya tidak ini mudah-mudahan bermanfaat di hidup. Jadi Anda harus semangat nih semangat ya. Ini sampai di sini jelas sampai di sini teman-teman. Jadi kalau kemarin Anda hanya mencari defisitnya saja, sekarang harus juga tahu plus rumatannya ya. Anda harus dimanfaatin ya daripada Anda ngantuk juga sama ya, walaupun nggak ada nanti ada halangan ya, ada rekamannya silakan ya. Kemudian nah ini sok-sok hipopolemik, hipopolemik ini fixed depositnya. Nah sama, tentukan defisit dan rumatan, kemudian atasi shocknya kalau sudah shock ya. Nah, sama atasi rumatannya berapa, atasi shocknya juga seberapa. Untuk shock hipovolemik ini beda kalau perhatikan di sini. Ini kalau hanya sampai dehidrasi kayak gini ngitungnya. Tapi kalau shock beda tuh. Ada mengatasi shocknya dulu ya. Jadi di shock itu kalau ada shock itu ini juga ditambah, ini kan sama plus plus diberikan yang ini plus tambahnya. Sisanya sama defisit. Sisanya jadi kalau misalkan nanti hitung-hitungannya ya. Jadi kalau misalnya shock itu berarti ambil dulu cairannya 20 ya, atasi shocknya dulu, atasi shocknya dulu. Baru kemudian sisanya dibagi sekian. Gampang seperti itu. Gimana soalnya, Coach? Soalnya gini. Nah, mana? Nah, ini nih. Pasien mengalami shock soalnya. Ini pasien 50 defisit 10% dan pasien mengalami shock. Soalnya ya, nah soalnya. Maka jawabannya adalah nih yang lupa. Perhatikan di sini. Totalnya kebutuhan total defisit dan rumatan. Kenapa sampai segini? Kan tadi sudah jelas rumusnya. Dapat 5.000, 50 ya, 50, 50. Persentase kali persentase dari mana ini? Dari 10 kali 50 kan. 50. Tadi yang rumatan bagaimana? Yang rumatan itu 40 kan, 40 per setiap BB-nya. Jadi 2.000. Jadi di sini 5.000 tambah 2.000 udah jelas. Atasi shocknya dalam satu sampai 2 jam. Jadi bagaimana cara ngitungnya? Kan tadi atas isok adalah 20 kali BB. Kali BB-nya berapa? 50 nih. Jadi 1.000. Ya diambil lah. Diambil. Jadi diberikan 1 sampai 2 jam. Ya. Ini yang 1.000 ini diberikan dalam waktu 1 jam. Brut diberikan ya. Diguyur 1 jam. Ya, berarti sisanya berapa? Sisanya kan berarti kalau diambil 1 jam, berarti sisanya adalah berapa? Ini kan berarti 7.000 ya, 7.000 kan, 7.000. Diambil 1.000, jadi 6.000. Diambil 1.000, 1.000. Jadi sisanya adalah 6.000. 6.000 ya, 6.000 tadi kan sudah setengah-setengahnya. Jadi, oh, setengah-setengahnya ya. Sisanya berapa? Anda tinggal ngitung sisanya saja. 5.000 bener ya? Oh, ini 2 kali ya. Dia ngambilnya 2 kali. 2 kali.
Jadi 2 kali diambilnya. Yang satu satu setengahan kan. Jadi 2 kali. Jadi dia ngambilnya 2.000. Sisanya jadi lihat aja nih. 2.500 artinya 5.000. 5.000. Jadi kita ngambilnya 1 sampai 1 jam. Berarti karena ambilnya 1 jam berarti 2.000 nih dalam waktu. Bila shock belum hilang, diulangi. Belum hilang, diulangi. Jadi kalau misalnya dikasih 1.000 belum, maka dikasih 1.000 lagi. Berarti kan dikurangnya 2 kali. Jadi 2.000 di sini. Ternyata kalau misalnya shocknya 1 kali sudah selesai, maka ya udah jangan ditambah lagi. Tapi dibagi defisit. Dibagi ke sisa defisit dibagi 2. Itu lagi. Ya, itu saja sih. Tidak ada yang sulit, cuman artinya Anda di bawah itu. Kalau tadi, kalau tanpa shock itu hanya sampai sini. Ya, hanya sampai sini. Tetapi kalau sudah, ini kan jumlah totalnya 7.000 ya. 7.000, saya ulangi 7.000. Kemudian kita berikan, kalau dalam misalkan ternyata setelah diberikan 1 kali 1.000, dia shock sudah teratasi, maka tidak diberikan. Jadi kalau belum teratasi shocknya, maka dikali lagi, 1 kali lagi, diulangi lagi, sampai dengan dia tertanggulangi shocknya. Jadi kan ini kan 2 kali nih, diberikan, bila belum jadi 2.000 nih, dapatnya 2.000. Jadi kan sisanya adalah 5.000, sisanya 5.000, 5.000 sisanya. Kemudian yang 5.000 itu disebarkan dalam 8 jam dan 16 jam. Dibagi 2. Kan ini. 1.500, ini 2.500, ini 2.500. Begitu. Nah, tetap aja kan kalinya tuh. Pengaliannya 2.500, ini juga 2.500. Tetap aja kaliannya. Begitu, teman-teman. Oke. Soal, silahkan. Sekarang jawab oleh Anda sendiri. Tidak jawab dulu. Contohnya tadi sudah ada. Oh, saya low bet saya. Silakan kerjakan teman-teman. Defisitnya 10. Yuk, 10. 10. 60 tuh. Defisitnya 10%. Silakan. Silakan ada yang sudah? Silakan. Pagi-pagi udah dibikin pusing. Pagi-pagi sudah dibikin pusing. Silakan. Silakan. Pagi-pagi sudah berpusing-pusing. Silakan teman-teman. Ada yang sudah? Ada yang sudah resusitasi. Nah, silakan kerjakan kayak gini ngerjain. Itu PR nu terakhir, slide terakhir tuh. Jadi kita ganti aja. Tadi kan berapa tadi? eh Ya udah habis. Pen maksud saya itu. Berarti kalau 6.000, 60 berarti berapa? Kenapa ini ya? Berarti eh, kalinya berarti dia shock. Shocknya berapa? Defisitnya sekian, 10. Tapi dia mengalami shock.
Ya, tinggal hitung-hitung aja. Ingat, kebutuhannya yang A cari dulu adalah kebutuhan A itu atau satu cari dulu defisitnya. Kebutuhan cairannya berapa? Defisitnya berapa? Rumusnya ingat, rumusnya masih ingat. Anda masih ingat rumusnya? Kok suaranya ndak ada? Ada. Oke, saya ulangi. Untuk derajat dehidrasi 10 kali 60. Nih yang ini ya. 60. Tadi berarti 6.000. Udah. Kemudian untuk kerumatannya kita menggunakan 40 kali 60 sama dengan 24 ya. 4 kali 6, 24 ya. 240. Itu jumlah totalnya adalah berapa? Jumlah totalnya adalah 28.400. Nah, dari 8.400 supaya ini diberikan dulu Bapak, diberikan untuk mengatasi shock. Mengatasi shocknya itu berapa? 20 kan? 20 ml kali 60. Berarti 1.200. 200. Nah, kurangi aja. Ambil 1.200 nih. 1 jam. Katakanlah kalau satu kali dianggap selesai, ya sudah. Berarti ini tinggal masukkan 1.200. Sisanya berarti ini kurangi aja. Berarti tinggal kalau misalnya kalau misalkan satu kali berikan udah selesai, Anda tinggal hitung ini aja. Ini berapa ini? Ini Tujuh ribu 400, dua ratus. eh, 1.600, 1.640 ya. 7.200, 7.200, 7.200, 7.200 baru dibagi dua. Dan ini bagi dua. 50% 8 jam, 50% 16 jam. Itu segitu aja. Kalau ini pasiennya shock gitu ya. Tapi kalau enggak usah. Ini kan enggak shock nih. Pasiennya enggak shock. Gitu. Itu saja lah. Siapa yang sudah menghitung? Sudah dihitung? Dihitung sebagai PR ya, teman-teman. Ini sebagai PR. Ini nanti materinya saya berikan. Materinya saya berikan. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Dipelajari saja. Dihitung ulang. Silakan dihitung ulang. Cara menghitungnya, ambil contoh yang ini aja nih. Gimana patokan-patokannya dari sini. Defisit, tadi kan atasi shock tadi. Ini rumatan. Rumatan itu yang 40. Yang ini tergantung persentase. Persentasenya berapa. Persennya berapa. Kalau ini atasi defisit 20. Nah ini kali BB.
Rumusnya yang apa rumusnya? Jadi ada cairan defisit, ada cairan umatan, ada cairan atasi shock. Rumusnya pahami aja. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini. Ini di share ini. Ini di share saja. Di share. Ini di share ya. Terima kasih. Kalau ini di share di grup ya. Ini saya share di grup. Karena bagian dari materi. Nanti saya share. Ini belum saya share. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.